Saya buka dulu ya. Selesai sudah kelihatan? Maaf, masih kan? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masih dalam suasana Idul Fitri ya, Lebaran. Saya mohon maaf lahir batin ya kalau ada kesalahan dalam majelis sama ini. Semoga kita kembali ke Fitri dan diterima amal ibadah kita. Amin ya semuanya. Lebaran Idul Fitri kemana saja? Lalu di rumah saja atau keluar kota semuanya? Di rumah aja, Pak. Nggak Rumah aja ya. kemana-mana. Iya. Oke, baik. Ini karena libur terpendek yang saya alami ya. Misalnya libur sampai 2 minggu ya. Ini cuma seminggu nggak seminggu lebih ya kurang lebih. Seminggu nggak nyampe, Pak. Ya, makanya nah, kita nikmati saja yang mungkin dari ini ya, karena pandemi. Baik, jadi pada hari ini kita akan coba belajar tentang bagaimana pengembangan dari konsep natural language processing untuk penerapannya pada mesin penerjemah atau mesin penerjemah. Di sini saya akan coba mengeksplorasi, akan mengembangkan dari jurnal yang sudah saya baca dari punyanya Pratama dan Mulyantara dari Bali, dari Udayana kalau salah tadi, sebentar saya cek di jurnalnya. Itu dari Universitas Udayana gitu ya, dari Prodi Informatika. I Putu Dendi Pratama dan Agus Mulyantara gitu ya. Artinya apa? Dari hari ini kita akan belajar penerapan dari mesin penerjemah yang menggunakan atau mengembangkan dari konsep pemrosesan bahasa alami atau pengolahan bahasa alami sama aja atau natural language processing. Konsep ini nanti bisa kita pakai untuk mengembangkan dari bahasa Inggris ke berbagai bahasa daerah ataupun bisa dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah nantinya gitu ya. Jadi harapannya dari rekan-rekan semuanya pada hari ini dapat memahami konsep penerapan dari NLP natural language processing untuk pengembangan atau pelestarian bahasa daerah sebetulnya. Kemudian kita akan belajar di sini bagaimana penerapannya untuk mentranslate atau merubah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Bali. Nah, latar belakangnya adalah di zona ini adalah zona yang dari Udayana dari Bali. Di Bali sebagai satu tempat wisata ini ya yang dikunjungi dari berbagai negara di dunia. Kemudian yang kedua adalah setiap hari pasti akan banyak turis ya atau wisatawan dari luar negeri, mancanegara yang berkomunikasi dengan masyarakat di Bali menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Yang ketiga adalah karena banyaknya wisatawan asing gitu ya atau turis yang berkomunikasi dengan bahasa Bali, dengan bahasa Inggris di Bali gitu ya. Mungkin ada satu tempat waktu saya ke Bali sekali gitu ya, dulu tahun 2011 ya, sudah sama-sama. Itu satu jalan itu orang Buddha semua gitu ya. Bahkan waktu malam itu seperti New York ya, jadi sangat ramai sekali gitu ya, bukan seperti Indonesia. Ya, karena banyak diskotiknya di sana, di satu daerah itu ya satu daerah. Tapi kalau di daerah pinggir itu sangat alami, ada pantai dan sebagainya gitu. Nah, sehingga nanti dengan adanya pendekatan teknologi ini dapat membantu masyarakat di Bali untuk membantu menerjemahkan dari komunikasi dari turisnya itu oleh masyarakat, oleh warga Bali supaya bisa memahami dalam bahasa daerahnya nanti. Ya. Intinya ini sebagai salah satu media perantara untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris yang disampaikan oleh para wisatawan untuk bisa diterima oleh masyarakat Bali dengan bahasa Bali secara mandiri. Yang kedua adalah saat ini belum adanya korpus bahasa. Jadi korpus itu seperti sekumpulan dokumen. Kalau sini korpus adalah sekumpulan kata atau kamus, itu korpus. Jadi belum ada korpus atau sekumpulan dokumen atau suatu kamus yang menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Bali. Ini satu peluang risetnya. Artinya kalau rekan-rekan pengen mengembangkan dari bahasa Inggris ke bahasa Sunda, bahasa Inggris ke bahasa Jawa, ataupun ke bahasa Aceh dan sebagainya, itu masih besar peluangnya. Artinya riset ini bisa nanti kita kembangkan ke dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia. Nah, yang pertama adalah dalam NLP ini menggunakan pendekatan berbasis rule ya. Jadi ada dua pendekatan, berbasis rule dan berbasis statistik. Nah, karena tadi dalam korpusnya itu masih sedikit atau kamusnya masih sedikit bahasa Inggris ke bahasa Bali, maka dalam penelitian ini oleh Mulyantara tadi menggunakan pendekatan berbasis rule.
Sebagai berikut di sini. Misal ada suatu tenses ya, mungkin saya yakin rekan-rekan semuanya pernah belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA. Pernah belajar tenses kan dulu kan? Halo? Pernah belajar tenses kan? Tenses? Sudah pernah belajar tenses ya? Sudah, Pak. Ya. Ada present continuous, ada simple apa? Present tense dan sebagainya, gitu ya. Ada present tense ya. Ada present continuous, ada future tense dan sebagainya, gitu ya. Nah, di sini sebagai contoh ada contoh dari present continuous. Misal contohnya adalah is eating di sini. Is adalah to be, eating adalah verb ing, verb dengan ing. Ya. Ada yang baru jelas. Nah, di sini kalau kita sedang makan berarti gitu ya, pas present continuous gitu ya. Sekarang dan sedang berlangsung ya, kita sedang makan. Berarti is eating di sini. Is adalah to be, eating adalah verb ing. Nah, ini kalau kita terjemahkan menjadi sedang verb. Jadi sedang makan gitu. Jadi is eating itu diartikan menjadi sedang makan. Sedang adalah ya ini adalah to be menjadi sedang, eating yang menjadi verbnya itu. Gitu ya. Jadi sedang makan gitu. Nah, ini perhatikan pola seperti ini ternyata dikembangkan dalam suatu algoritma atau dalam suatu ya algoritma ya atau pemrograman di sini. Perhatikan. Jika kata pertama ini, jika kata word ini itu sama dengan to be, artinya jika is ini adalah to be betul, dan kata n plus 1, kata setelahnya eating, jadi n itu adalah is, n plus 1 adalah eating. Bentar. Itu sama dengan verb ing. Verb ing ya. Jadi ini adalah is adalah to be dan eating adalah verb ing. Then do something. Do something artinya apa? Nanti di sini adalah saya kasih panah ke sini artinya supaya nanti di dalam then ini setelah then ini adalah menerjemahkan menjadi sedang verb gitu. Itu maksudnya dari panah ini. Jadi then ini setelah then ini adalah terjemahannya, yakni sedang verb gitu. Ketika misal is eating jadi sedang makan. Ketika misal is walking jadi sedang berjalan. Gitu. Nah, seperti ini. Ini bisa dipahami ya. Kalau seperti ini ya. Ada bahasa Inggris, ini terjemahannya seperti ini. Ini bentuk algoritmanya. Bisa dipahami nggak? Halo? Halo, bisa dipahami? Mohon konfirmasinya. Halo? Bisa dipahami yang saya jelaskan pada slide ini? Maaf. Halo? Tidak ada respon, mungkin jaringannya mungkin ya. Halo, suara saya kedengaran? Maaf. Halo? Kedengaran, Pak? Bisa dipahami ya? Maaf ya, yang saya jelaskan ya. Iya, Pak. Bisa, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Saya matikan kabarnya. Sebenarnya ada delay di sini jaringan. Baik, coba lanjut ya. Nah, ini bentuk yang lainnya. Jadi ini contohnya adalah dari contoh penerapan dari present continuous yang tadinya to be verb ing itu diterjemahkan menjadi sedang verb gitu ya. Ini bentuk algoritmanya. Jadi pola struktur kalimat dalam bahasa Inggris itu sekarang kita akan kembangkan dalam satu algoritma seperti ini algoritmanya gitu ya. If jika kata yang ke n atau kata yang ke pertama ini adalah to be, itu is adalah to be, dan kata yang ke n plus 1 adalah verb ing. Verb ing ya bisa walking, eating, bisa studying dan sebagainya gitu ya. Then do something, then nanti apa? Oh, nanti berarti ini adalah then-nya adalah terjemahnya adalah sedang verb gitu, maksudnya. Ini contohnya lainnya adalah ini contoh penerapan dari suatu bahasa Inggris untuk frase benda. Misal red car gitu ya, red car, mobil merah gitu ya. Nah, aturannya perhatikan, red adalah adjektif, sifat ya. Car adalah kata benda. Car kan mobil kata benda. Jadi red adalah adjektif, car adalah noun kata benda. Maka diterjemahkan menjadi non adjektif. Tinggal dibalik aja. Gitu. Red car betul kan artinya mobil merah, betul nggak? Halo semuanya. Betul, Pak. Betul, Pak. Artinya yang tadinya adjektif non sekarang dibalik menjadi non adjektif. Non nanti adalah mobilnya, adjektif adalah merahnya gitu. Gitu ya. The book ya, misalnya white book, buku putih gitu ya. Ya, berarti white adalah adjektif, book adalah nounnya gitu. Nanti diartikan menjadi
non-adjektif. Artinya apa? Pola seperti ini kalau dibuat dalam bentuk algoritma seperti ini. If jika kata yang ke n adalah adjektif, juga maksud kata sifat seperti ini, dan kata n plus satu atau kata setelahnya adalah non kata benda, then maka berarti terjemahnya adalah ini dia non-adjektif. Nah, itu seperti ini. Paham ya? Artinya pola seperti ini nanti ini dipakai dalam penelitian di Mulyantara ini untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Bali. Baik, lanjut ya. Ada pertanyaan di sini? Belum ada, Pak. Oke, baik, lanjut ya. Nah, dalam sistem penerjemahan ini, dalam penelitian ini itu menggunakan namanya context free grammar atau CFG. Context free grammar. Nah, di sini sudah ada alurnya di sini. Pertama adalah kita akan mencari source language, sumber bahasanya, gitu ya. Apakah itu yang nanti kita akan terjemahkan itu dari bahasa Mandarin atau dari bahasa Inggris atau misalnya dari bahasa Melayu gitu. Ini source-nya, bahasa asalnya. Kemudian nanti di sini akan setelah kita dapatkan kalimat atau bahasa yang kita mau terjemahkan, nanti ada suatu rule base di sini, rule base translator. Nah, rule base ini nanti dibangun dengan suatu dictionary, sekumpulan kamus, dan juga dibangun dengan suatu rule dan rule, sekumpulan rule di sini nantinya. Tadi yang saya jelaskan di sini ini baru dua rule untuk yang frase benda dan rule untuk yang present continuous. Nanti banyak lagi, gitu ya. Nanti saya yakin rekan-rekan dengan mempelajari dulu konsep grammar di bahasa Inggris bisa dikembangkan dalam rule yang sudah Anda bangun nantinya secara mandiri. Nantinya rule-nya nanti masuk ke sini semua nih. Nah, rule ini nanti akan dipakai dalam suatu komponen dalam penerjemah ini yang nanti akan menjadi suatu target language atau arti terjemahannya di sini. Jadi misal tadi red car ini nanti rule-nya apa nih? Oh, ini dibalik nih menjadi tadi yang tadinya adjective noun menjadi non adjective. Gitu ya. Tinggal dipakai rule di sini nanti muncul nanti artinya di konsepnya. Nanti kalau Anda belajar konsep teori bahasa otomata, Anda akan belajar namanya konteks free grammar secara dalam di dalam mata kuliah teori bahasa otomata. Mungkin yang Pak Mardi ya, ataupun Bu Bin kalau saya. Nah, saya sedikit menyinggung saja dalam sini konteks free grammar. Jadi dalam konteks free grammar ini itu ada 4 parameter. Yang pertama adalah n. N ini adalah suatu sekumpulan simbol non-terminal atau variable, gitu ya. Jadi n ini adalah suatu sekumpulan simbol non-terminal atau variable. Nanti dalam suatu rule-nya ada namanya simbol terminal, ada simbol non-terminal. Nah, di sini contohnya adalah NP, gitu ya. Ada VP, ada PP, gitu. Non pronoun, top pronoun, gitu ya. P-nya itu pronoun. Sebentar, P-nya ini saya lupa deh. Nah, sigma ini adalah kumpulan simbol terminal. Jadi contoh dari simbol yang tadi non terminal adalah tadi ini NP, VP. Ya. Kalau yang kumpulan simbol yang terminal ini ada det, ada determinan, ada noun, kata benda, verb, kata kerja dan sebagainya. Gitu. Dan P adalah kumpulan produksi. Kalau di jurnal saya yang kemarin yang di pertemuan sebelum Lebaran, P ini adalah kumpulan aturan produksi maksudnya. Yang dinyatakan dalam bentuk A panah alfa, ini harusnya alfa ya. Jadi A, jika ada A maka nanti apa terjemahannya di sini? Ini alfanya. Di mana A merupakan simbol non terminal gitu. Jadi yang sebelah kiri adalah simbol non terminal, gitu ya. Dan yang sebelah kanan adalah simbol terminal. Bisa seperti ini. NP di sini adalah sebagai A, panah A, alfa di sini. Ini alfa ya. Alfa ini adalah det non. Artinya apa? Simbol NP ini atau non pronoun ini itu nanti dapat diartikan menjadi determinan atau non kata benda nanti. Nah itu maksudnya. Jadi NP ini terjemahnya adalah di sini, gitu ya. Jadi NP ini adalah variabelnya. Nih tadi ini variabel ya atau simbol non terminal. Yang sebelah kanan adalah terjemahannya atau penjabarannya. Gitu. Oh jadi NP ini itu bisa nanti dalam bentuk determinan ataupun dalam bentuk non kata benda. Nah, S adalah simbol penggunaan. Sudah. Ini nanti ini saya hapus ya sebentar. Ini sudah.
cukup ya, sebentar. Saya share lagi sebentar ya. Nah, setelah kita tadi mempelajari konsep konteks free gamer, nah sekarang bagaimana penerapan dari pemrosesan bahasa alami atau natural language processing atau NLP untuk implementasi dalam sistem penerjemah media. Konsepnya dan kemarin kita belajar chatbot waktu di jurnal yang gempa bumi kemarin, sama tahapannya. Ada scanner atau scanning, ada parser, ada translator, ada evaluator. Perhatikan berikut penjabarannya. Scanner, perhatikan di sini. Scanner adalah suatu pengecekan kata atau frase atau kalimat gitu. Di dalam scanner ini nanti akan dicek yang diinput itu berupa kata, satu kata, atau berupa frase, berisi beberapa kata atau berupa kalimat. Karena berarti kan sudah berisi lebih dari 2 kata ya. Gitu. Nah, kalau nanti berupa kata, nanti langsung diterjemahkan artinya. Misal car, ya mobil, mother, ibu, gitu kan. Terus red, merah, ya gitu. Jadi kalau misal berupa satu kata, langsung diartikan dalam bentuk terjemahannya. Nanti langsung diproses ke dalam translator. Sebaliknya, kalau inputnya berupa frase atau kalimat, gitu ya, frase itu berisi beberapa kata ya. Kalimat lebih banyak lagi kan. Nah, kalau berupa frase atau kalimat, itu akan dilakukan tahapan yang pertama, tahapan pre-processing. Yang pertama adalah di sini ada namanya tahapan untuk merubah singkatan. Perhatikan. Ketika I'll di sini, kalau dalam bahasa Inggris kan I petik 1 LL, ini ternyata diterjemahkan menjadi I will. Ya. Dan nanti masih lagi, misal can ya. Can apa kan tuh? I can ya. CAN tanda petik T, kan cannot ya. Nah, itu kan singkatan ya. Can menjadi cannot dan sebagainya. Kemudian tahapan tokenisasi ini memecahkan kalimat menjadi kata, ya. Kemudian setelah menjadi kata, kata itu akan diubah menjadi bentuk kata tunggal. Misal kicks jadi kick. Kicks kalau ada S kan jamak ya, artinya banyak gitu. Kalau setelah ditunggalkan maka dihilangkan S-nya gitu. Misal books, banyak buku. Ketika S-nya jadi book, hanya satu buku. Gitu ya. Jadi S ini menjadi menandakan kalau itu adalah kata yang jamak, artinya banyak. Gitu. Berarti banyak tendangan, ini kick satu tendangan. Kemudian akan dicek kata-kata itu di dalam kamus kata kita. Nanti kita memilih kamus di sini. Nah, kemudian pada penelitian ini baru setelah dicek kalau kata itu ada, kalau kalimat yang sudah kita input itu dan kata-katanya ada di dalam kamus kita, maka berarti masuk ke dalam tahap berikutnya. Jadi kita akan cek tensisnya. Nah, penelitian di sini saya melihat fokusnya masih ke 2 tenses, yaitu simple present tense dan simple future tense. Gitu ya. Ini pada scope di penelitian ini. Jadi ternyata membuat 2 tenses ini aja pun sangat kompleks penjabarannya. Gitu. Apalagi kalau kita nanti membuat sampai sumber tenses, itu sangat berkembang lagi ini ya pengembangannya. Nah, jadi perhatikan di tahapan scanner ini, scanner kan scanning. Kalau ada punya dokumen di scanning artinya apa? Di scanning kan? Di scan supaya ada jadi image ya. Ini sama nih, kita ada suatu kalimat, kita input, kita scanning. Ini berupa kata, frase atau kalimat. Kalau berupa kata langsung diterjemahkan. Nah, kalau berupa frase atau kalimat dilakukan tahapan processing di sini, dari merubah singkatan, memecah menjadi beberapa kata, kemudian diubah menjadi kata tunggal, gitu ya. Kemudian dicek jika kata-kata itu apakah ada dalam dictionary kita, kamus kita. Kalau ada masuk dalam cek sekarang tensisnya. Apakah masuk dalam simple present ataupun dalam simple future. Nah, setelah dilakukan tahapan scanning, tahapan berikutnya adalah di sini tahapan parsing atau parser. Ya. Jadi setelah tadi di scanning, setelah dicek kata dan tensisnya, maka dalam tahapan parser ini nanti bertujuan untuk menganalisa struktur kalimat yang diinput oleh user. Jadi dalam tahapan parser ini, setelah tadi kalimat itu diinput, sudah lolos dalam tahapan scanning, sudah dilakukan tahapan processing, maka kita melihat struktur kalimatnya. Nah, di sini dalam penelitian ini dilakukan suatu pembuatan tabel aturan sintaks. Ini dia. Perhatikan. Sebelah kiri ini perhatikan adalah non-terminal. Bentar ya. Ya. Ini non-terminal, simbol atau variabel non-terminal. Yang sebelah kanan adalah variabel terminal. Perhatikan sini. S tadi adalah S itu tadi adalah mula tadi ini, simbol permulaan. S simbol permulaan.
S itu nanti permulaan nanti bisa berisi S itu akan diawali dengan suatu kalimat yang berisi NP atau VP gitu ya. Ini yang pertama. Jadi nanti pola kalimat bisa berisi dalam bentuk NP atau VP. Atau yang kedua adalah pola kalimat akan nanti berisi dalam bentuk auxiliary verb gitu ya. NP dan VP. Jadi selain NP VP ada auxiliary-nya gitu. Nah, atau yang pola yang kedua adalah ada kata ini ya, what ini, ada kata what, where, when gitu ya. Ini pola ini ya tadi ya. 5W itu kalimat tanya itu what, where gitu. What, NP, VP gitu. Atau pola yang ini adalah di sini ada what, where atau dari bentuk kata tanya ditambahkan dengan auxiliary, di sini adalah non pronoun NP. Atau yang lainnya di sini. What, auxiliary, NP dan VP. Ini suatu aturan yang dibangun oleh peneliti di sini untuk mengidentifikasi struktur kalimatnya. Gitu. Nah, perhatikan, telah dibuat 1, 2, 3, 4, 5 tipe kalimat di sini. Ini ada 5 tipe kalimat ya. Ada yang berisi NPV, ada yang ditambahkan auxiliary, ada yang ditambahkan dari what, why tadi ya, kata tanya. Ada kombinasi what, why dan auxiliary, gitu ya. Atau ini kombinasi what, why dan auxiliary, dan di sini hanya NP saja, di sini berisi NP saja, dan di sini ada NP dan VP. Nah sekarang NP itu apa? NP itu ternyata berisi ini dia, determinan atau noun gitu ya. Determinan itu seperti ada this, ada those, itu determinan. Noun itu kata benda. Jadi NP itu bisa berisi determinan plus noun, atau NP itu bisa berisi pronoun saja. Pronoun itu kata ganti yang misal I, he, gitu dan sebagainya, gitu ya. Itu kata ganti. Nah, kalau VP ini bisa berisi verb dan non pronoun, gitu. Nah, NP ini nanti ke sini nih, NP di sini, gitu ya. Nah, ini VP bisa nanti diterjemahkan menjadi verb dan NP. NP itu apa? NP itu di sini, dua ini. Atau yang kedua adalah VP ini bisa berisi verb atau infinitive, verb ditambahkan dengan infinitif ditambahkan dengan NP. Atau verb itu hanya berisi verb saja. Nah, ini contoh dari tipe aturan sintaks ya, dari bahasa Inggris yang dibangun dari tipe kalimat tadi dari NP, VP, dan tambahkan auxiliary. Nah, di sini perhatikan. Ini terjemahannya tadi ya, S adalah sentence. S itu kalimat sentence. NP adalah non phrase gitu ya, frase non gitu ya, frase kata benda. VP adalah verb frase kata kerja gitu ya. Adjektif adalah adjektif, kata sifat. Pronoun kata ganti. Auxiliary itu he, she, it. Kemudian determinant gitu ya, kata ganti gitu ya. Not itu negatif verb, noun kata benda, verb kata kerja, dan ini question tadi ya, what, when, where, why, dan sebagainya. Prop noun adalah proper noun, gitu ya. Ini to infinitive. Sekarang bisa dipahami? Halo semuanya. Nanti kalau Anda belajar teori bahasa mata, nanti belajar. Kita sekarang akan menerapkan kode ini untuk dalam mesin penerjemah. Jadi inilah aturannya di sini, perhatikan. Oh, jadi kalau ada kalimat yang berisi NP dan VP, NP itu terlihat di sini nih. NP adalah bisa berisi determinan maupun noun kata benda. VP bisa nanti di sini, bisa berisi verb kata kerja ditambahkan dengan NP. Itu bisa ditambahkan dengan determinan dan noun. Atau VP berisi tentang verb dan infinitive dan non pronoun. Atau verb itu sendiri satu kata kerja. Sampai sini bisa dipahami? Halo untuk parser? Halo? Untuk senangnya pertanyaan? Halo? Kita coba pelan-pelan jadinya. Untuk aturan sintak ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan untuk aturan sintaknya? Bisa pahami ya? Halo? Bisa dipahami ya untuk aturan sintaknya?
Aman Pak, belum Pak. Coba. Ya lu, dapat ya? Belum Pak. Belum ya? Oke. Jadi kalau auxiliary verb itu ini ya, apa? Kata bantu ya. Untuk sebentar di sini kata pembantu untuk melengkapi kata kerja utama, gitu ya. Itu auxiliary verb di sini. Ada do, did, does gitu dan sebagainya. Kayak gitu ya, itu auxiliary verb. Gitu. Oke, baik, lanjut ya. Nah, sekarang seperti ini, perhatikan. Ada satu kalimat, perhatikan, yang berisi I like this monkey. Perhatikan, ini kalimat contoh ya dari papernya menyatakan contoh kalimat yang disebut adalah I like this monkey. Nah, di sini perhatikan struktur inputnya itu ternyata berisi pronoun, I itu kata ganti orang, like itu adalah verb, gitu ya. This itu determinan, monkey adalah kata benda. Itu hewan monkey ya, monyet gitu ya, kata benda. Nah, perhatikan. Ada yang berujuk. Nah, di sini perhatikan. I like this monkey, perhatikan. Kalau kita melihat pola kalimat tadi, pertama adalah cek tuh. Cek sentence-nya, apakah itu bertipe NP atau VP. Di sini perhatikan ternyata kalimat ini itu bertipe sentence-nya berisi NP dan VP. Nah, NP-nya ini itu berisi pronoun, perhatikan di sini. Dia menggunakan pola kalimat yang pertama di sini. NP ini perhatikan di sini berisi pronoun, ini pronoun, kata ganti orang, gitu ya. Kemudian VP-nya itu berisi verb dan NP. Perhatikan di sini. Jadi VP-nya berisi verb dan NP, dia menggunakan pola yang ini dipakai. Nah, dari NP ini perhatikan, ternyata dia berisi dua komponen, yaitu determinan dan noun. Jadi NP ini itu menggunakan pola yang ini, determinan dan noun. Kenapa? Karena di sini berisi this dan monkey. Artinya berarti struktur kalimat dari input ini itu berisi pronoun, verb, determinan dan noun. Ini contoh dari parsing ya. Jadi kalimat nanti akan dilihat aturan sintaksnya nantinya. Oh, ternyata kalau dari atas di sini ini namanya parser tree ya, parsing tree, pohon keputusan suatu parser. Pertama dulu cek dulu. Jadi satu kalimat cek dulu, nanti di sini langsung diterapkan dengan pola kalimat yang pertama, NP dan P. Nah, NP ini perhatikan di sini ada dua. NP ada yang berisi determinan noun atau yang berisi pronoun. Nah, di sini langsung diterapkan yang pronoun. Karena ternyata I ini adalah berupa kata ganti orang ya, maka langsung pronoun. Nah, VP ini di sini langsung diterapkan yang pertama ini, verb dan NP. Nah, verb itu karena like ya, saya suka. Perhatikan sebentar, yang sering bahasa Inggris, like itu suka kata kerja, betul ya? Atau kata sifat? Saya suka, kata kerja ya? Halo? Betul kata kerja ya? Pastikan ya? Halo? Oke, baik. Nah, di sini lalu this monkey di sini ada determinant, monkey adalah noun di sini. Jadi this ada those, itu ada that, itu adalah determinant namanya. Nah, kalau tadi ada I like this book, book itu juga kata benda gitu. Monkey, terus apalagi misal kalau burung namanya burung bird ya. I like this bird gitu. Ya, kata benda. Nah, ini contoh dari penerapan parsing ya. Nah, setelah dideteksi, perhatikan aturan sintaksnya. Tahapan berikutnya adalah di sini. Ya. Nah, sebenarnya dalam tahapan parser ini ada tahapan yang tidak terlihat ya, tapi dijelaskan dalam papernya dijelaskan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapannya tentang expand. Jadi dalam tahapan parser itu ada 3 tahapan di dalamnya. Pertama adalah expand. Expand ini adalah mengganti simbol non terminal menjadi terminal. Gitu. Yaitu tadi yang tadinya simbol NP, ini non terminal menjadi pronoun. Jadi kan simbol terminal. Perhatikan, terminal itu artinya pemberhentian. Artinya kalau dia simbolnya sudah menjadi simbol terminal, maka dia langsung stop, berhenti. Kalau dia non terminal, maka dia akan terus mencari sampai dia ketemu terminalnya. NP itu tadi non terminal, gitu ya. Kalau terminal adalah ini yang pertama. Nah, kemudian setelah dilakukan penggantian simbol non terminal menjadi terminal, tahapan berikutnya adalah namanya match. Itu proses pencocokan jenis kata input dengan aturan sintak, gitu. Jadi tadi ini
kalimat ini akan di-tag dengan aturan sintaknya di sini. Masuk yang mana di sini nanti akan dicoba nanti. Itu maksudnya di sini. Kemudian tahapan backtrack di sini adalah proses mundur simbol non terminal dari aturan proses sebelumnya. Gitu. Ya tadi ini perhatikan. Ini ya. Contoh dari backtrack ini mundur ke simbol non terminal itu pada tahapan ini. Ketika di subjeknya adalah berisi NP dan VP, maaf ini sentennya berisi NP dan VP, V itu berisi verb dan NP. Nah NP ini backtrack mundur ke belakang lagi nih. VP itu apa? Pas cek di sini, verb itu berisi, maaf, ya. NP itu berisi ternyata di sini mundur, ini determinan dan non itu. Dia mundur di sini, maka di sini muncul determinan dan non. Jadi mundur di sini ke belakang. Jadi sudah ada, di sini mundur lagi ke belakang. Jadi dari sini mundur ke sini. Backtrack gitu ya. Artinya mundur ke simbol non terminal untuk mencari tahu terjemahannya. Nah, setelah kita membangun tahapan parsing ini, artinya melihat dari aturan sintaknya, maka setelah kita deteksi ternyata kalimat ini berisi struktur dengan berisi ada pronoun, verb, determinan dan non. Ini satu contoh dari hasil dari parsernya di sini. Nah, tahapan berikutnya setelah dilakukan tahapan parser, maka dilakukan tahapan namanya adalah media translator atau penerjemahan. Nah, dalam tahapan translator ini atau terjemahan ini sangat sederhana sebetulnya. Anda sering dengar ada namanya pola MD dan DM. Pola menerangkan diterangkan, itu yang bahasa Inggris. Kalau kita ada polanya diterangkan menerangkan. Masih ingat kan ya? Jadi gini, ketika bahasa Inggris itu pasti dengan menggunakan pola MD, gitu ya. Misal big house, menerangkan diterangkan, gitu ya. Menerangkan diterangkan. Jadi big-nya itu ukurannya besar, kan menerangkan ukurannya besar. Apa yang diterangkan? House-nya. Oh, rumahnya besar itu. Berarti MD menerangkan itu big-nya, diterangkan adalah house-nya. Nah, kalau kita dalam persepsi di bahasa Indonesia kita, itu kebalikannya. Itu polanya DM, diterangkan, menerangkan. Rumahnya yang diterangkan, besar adalah menerangkan. Betul ya seperti ini ya, halo semuanya. Jadi big house adalah rumah besar, artinya penerjemahannya itu tinggal dibalik sebetulnya, tinggal dibalik. Yang tadinya MD, menerangkan diterangkan, menjadi diterangkan menerangkan. Menerangkan, big itu menerangkan, diterangkan adalah house. Jadi big ini itu memperjelas suatu informasi dari rumah. Oh, rumah itu ukurannya besar gitu ya. Nah, kalau kita lihatnya adalah rumah besar gitu. Bukan besar rumah, bukan, tapi dibalik jadi rumah besar. Ini contoh dari penerjemahannya. Menggunakan pola MDDM. Nah, ternyata pola ini itu juga diterapkan dalam bahasa Bali karena sama ternyata. Artinya pola MDDM yang tadinya diterapkan untuk dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sekarang diterapkan dalam bahasa Inggris ke bahasa Bali gitu ya, sama aja. Nah, nih di sini dalam translatornya menggunakan aturan 1.5 sini, perhatikan. Oh, kalau dia berisi auxiliary dan not, maka menjadi not auxiliary. Misal do not menjadi not do. Adjective non menjadi non adjective. Ya. Lalu determinan non menjadi non determinan. Proper non yang digabung dengan non maka akan menjadi non proper non. Non tetap non di sini. Ini contoh dari pola DDM yang dibolak-balik tadi. Ini adalah MD-nya, JK1, JK2, JK_1, JK_2 adalah DM-nya. Ini model penerjemahannya. Nah, setelah dilakukan penerjemahan gitu ya, tadi dari misal di sini nih, I like this monkey, maka dibalik nanti nih, balik, saya suka monyet ini gitu ya, atau kera ini gitu. Ini, saya suka kera ini. Jadi yang this monkey menjadi kera, suka kan? Saya suka kera ini, this kan ini. Gitu. Ini seperti ini. Kalau di situ apa? Di situ tadi kan determinan ya. Di sini determinan gitu. Determinan non. Perhatikan determinan non. Maka nanti dalam penerjemahannya, perhatikan di sini determinan non maka menjadi non determinan. Tadi itu ya. Monkey maka menjadi monyet ini. Gitu. Contohnya di sini. Nah, kemudian di sini setelah dilakukan tahapan penerjemahan,
atau translator kadang-kadang artinya masih belum sesuai yang diharapkan, maka ada tahapan namanya evaluasi. Jadi dalam tahapan evaluasi ini adalah tahapan untuk mengevaluasi dari arti kata yang kita hasilkan supaya menjadi lebih baik hasilnya, kalimatnya. Perhatikan di sini. Kalau secara harfiah, the big house itu artinya adalah puri ageng, puri besar, puri agung gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa puri agung. Kalau dalam bahasa Bali namanya puri agung. Nah ternyata setelah dievaluasi oleh peneliti di sini itu diperbagus menjadi puri sane ageng. Gitu. Jadi the big house, rumah besar itu dalam bahasa Bali artinya adalah puri ageng, puri agung gitu ya. Kalau di dalam ibadah di Islam kan masjid agung biasanya kan, masjid agung gitu, masjid besar, jami. Gitu. Nah di bahasa Bali namanya agung jadi ageng gitu, puri agung. Gitu. Ini di sini diperbagus menjadi puri sane ageng. Dalam bahasa Jawa pun saya juga dari Jawa itu ternyata ada tingkatan bahasa, ada bahasa Jawa kasar atau ngoko ya, ada bahasa Jawa kromo, ada bahasa Jawa kromo inggil gitu. Itu sekali berbeda lagi. Kalau Anda mungkin ke keraton, bisa menggunakan bahasa kromo inggil itu sangat halus sekali gitu ya. Dan bahasa itu tingkat tinggi gitu ya. Karena kita juga nggak tahu artinya. Nah, baik. Nah ini dia, artinya pola seperti ini nih, part ini kan satu kata yang langsung jadi artinya adalah taman. Gitu ya. Go pergi menjadi lungo itu. Lungo itu juga masuk dalam bahasa Jawa juga gitu ya. Go itu pergi, bahasa Jawa adalah lungo. Lungo itu bahasa Jawa dan bahasa Bali sama pergi. Gitu ya. This book, buku ini itu menjadi buku puniki. Ini pun sama dengan bahasa Jawa saya. Buku ini, buku puniki. Gitu ya. Nanti the big house menjadi puri sana agung. In the river ini rung tukat ini sungai ya. In the post office dalam kantor pos ya. Ring kantor pos. Ring itu di ya di sini. Nah, sebagainya. Nah ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan silakan. Artinya konsep NLP ini itu bisa nanti Anda terapkan untuk melestarikan bahasa daerah itu ya. Dengan memahami pola kalimatnya dari bahasa Inggris yang sudah Anda pelajari, terus kan juga nanti mulai terjemahkan dalam bahasa daerah dalam bahasa Anda nanti. Baik, sampai sini pertanyaan silakan. Ayo diskusi kita. Jangan ada pertanyaan. Cukup, Pak. Jelas ya? Ini Pak jelas, Pak. Baik. Yang lain ada pertanyaan silakan. Baik, kita diskusi ya. Waktu dulu Anda SMP, SMA, maaf, di daerah Tangerang sini ya, ataupun Jabodetabek ini, itu belajar bahasa daerahnya bahasa Sunda ya, betul ya? Maaf, memastikan. Atau bahasa Jawa? Halo? Saya nggak ada, Pak. Nggak ada muatan lokal? Kalau saya nggak ada. Oh, gitu. Waktu di SMP? SMP di Jakarta juga nggak ada. Nggak ada belajar bahasa daerah, bahasa Betawi nggak ada ya? Maaf. Betawi enggak, Pak. Cuman budaya doang, bukan bahasa. Oh, gitu. Oke, kalau di daerah itu ada namanya muatan lokal ya. Jadi kalau sekarang kita kan ada WBL ya di kampus ya, sama nih. Di Jawa itu ada namanya bahasa daerah, ada bahasa Jawa gitu. Oke, jadi gini, tugasnya hari ini adalah masih tidak perlu buat program. Coba konsep ini, coba silakan Anda kembangkan dari bahasa Inggris ini, coba silakan Anda rubah ke dalam bahasa daerah yang Anda kuasai. Boleh nggak? Misal tadi yang bahasa Betawi, gitu, yang Jakarta Betawi, misal aneh ya, apa sih? Kalau bahasa Betawi apa sih? Sebentar. Kalau Anda itu bahasa Betawinya apa, Maaf? Ente ya, betul ya? Atau apa? Halo? Mungkin yang dari Betawi asli, maaf. Ke sana. Ada yang tahu? Kita sini diskusi aja, santai aja. Jadi tugasnya perhatikan, coba kita kembangkan bareng-bareng sini ya. Mungkin masih ada waktu nih, sebentar, berapa sih? 2:30 ya. Coba kita kembangkan sedikit ya. Jadi pola di sini. Oke, saya akan coba terjemahkan dalam bahasa Jawa saya gitu ya. Karena saya betul-betul saya kurang begitu paham, tahu salah nantinya, maaf. Misalnya
Sebentar, kita coba cari yang tadi yang sudah ada terjemahannya. Cuma saya akan coba buat dalam bentuk bahasa Jawa gitu ya. Apa nih? I'm hungry. I'm hungry artinya apa? Saya lapar, betul ya? Iya, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Nah, saya coba sambil saya chat ya. Saya lapar. Tadi I'm hungry ya. I'm... Nah, tadi di sini ada kata I titik ya. I titik. Saya lapar. Kalau bahasa di sini bahasa apa? Bahasa Bali adalah titik yang sejak ya. Kalau di bahasa Jawa saya adalah tulo ngelih gitu ya. Ngelih. Sambil saya chat ya, nggak apa-apa ya. Kelihatan kan semuanya. Iya, Pak. Kelihatan ya. Jadi kan diskusi aja santai nih, diskusi aja santai aja. Kita nggak perlu coding, kita masih konsep aja di sini pemahamannya biar paham itu. Ini bahasa Inggris kemana? Ke bahasa Jawa. Ya. I'm hungry, saya lapar, kulo ngelih gitu. Terus coba yang kedua bisa apa nih contohnya? Oke, coba. Kalau tadi I'm hungry ini, perhatikan. Jadi kita ambil satu dulu I'm hungry ya. I'm hungry ini. Itu, coba saya akan buka slide-nya. Biar kita dulu jelasinnya. Coba berapa scanning. Kalau scanning ini, I'm hungry tadi itu berupa kata, frasa atau kalimat. I'm hungry. Lalu, I'm hungry itu berupa kata, frasa atau kalimat. Yang mana kategorinya? Lalu, ayo diskusi. Lalu, yang bisa seksi not buat di sini, catatan buat aktifkan. Ayo, mau jawab siapa? I'm hungry tadi itu berupa kata, frasa atau kalimat. Ayo, saya mau jawab. Bedanya frase sama kalimat apa ya, Pak? Kenapa? Bedanya frase sama kalimat. Oke, Mustafa Daniel ya. Iya, Bentar. Frase dan kalimat sebentar. Yang bagus ya. Kalau katakan satu kata, betul ya? Iya, Pak. Frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Itu ya. Bentar, ini frase. Jadi gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Nah, kalau kalimat, bentar ya. Oh iya. Salah satu pakar bahasa kita yang penjaga bahasa Indonesia di Indonesia, dan Anda lihat nih, Pak Ivan Lanin ya. Saya tidak sengaja dan menjadi teman S2 beliau di UI tahun 2009. Beliau pakar IT, cuma sekarang menjadi pakar bahasa. Pak Ivan Lanin. Saya akan buka tuh blognya, saya cek tuh. Ivan Lanin. Di situ dijelaskan ya, kalau menurut beliau itu tadi ya, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih, gitu ya, yang bersifat non predikatif. Nah, kalau kalimat adalah di sini satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Nah, apa tuh klausa? Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata. Sekurang-kurangnya ada subjek, ada predikat. Saya coba cari sebentar ya, bloknya sebentar ya. Kelihatan proses saya, maaf. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan ya?
Ini, gini ya. Jadi kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Itu kata. Maksud tadi adalah tidur, makan, jalan itu kata. Satuan bahasa terkecil yang dia bisa berdiri sendiri, artinya punya arti di situ. Nah, frase ini adalah gabungan dua atau lebih, dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Nah, saya nggak tahu nih non predikatif apa saya juga nanti coba saya tanya dulu nanti ya. Ini istilah bahasanya. Nah, kalau klausa adalah satuan gramatikal yang berupa sekelompok kata sekurang-kurangnya berisi subjek dan predikat. Sekurang-kurangnya terdiri dari subjek predikat dan berpotensi di kalimat. Jadi kalau dia berisi subjek dan predikat itu adalah klausa. Nah, kalau kalimat itu adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Di sini perhatikan seperti contoh di sini, misal di sini. Ini urutannya dari yang terkecil sampai terbesar ada kata, frase, klausa, dan kalimat. Jadi gini, ada contohnya seperti ini. Pejabat itu pernah mengatakan bahwa Indonesia dapat berperan aktif dalam perdamaian dunia. Nah, perhatikan, kita baca di sini ya. Contoh tersebut adalah satu kalimat di sini, satu kalimat yang relatif berdiri sendiri dan memiliki intonasi final. Nah, kalimat tersebut tersusun dari 12 kata yang dikenali dengan satuan yang dipisah oleh spasi. Ini ada kata pertama, kata dua gitu ya. Ada 12 kata. Nah, klausa perhatikan, klausa dikenali dari bagian yang memiliki subjek dan predikat serta memiliki potensi menjadi kalimat. Nah, kalimat di atas itu memiliki dua klausa yang dihubungkan dengan kata bahwa, yaitu pejabat itu pernah mengatakan, pejabat itu subjek, pernah mengatakan itu berarti predikat ya. Dan Indonesia dapat berperan dalam perdamaian dunia. Indonesia adalah subjek, berperan adalah verb ya, kata kerja dalam dunia. Nah, ini dua klausa. Terus di sini mengurai frase lebih sedikit sulit gitu ya. Frase lebih sedikit harus terdiri dari dua kata dan tidak memiliki subjek predikat. Jadi frase tidak memiliki subjek predikat, ini kata kunci di sini. Nah, kalimat di atas di sini tadi di sini yang pejabat itu pernah mengatakan itu punya 4 frase. Pejabat itu frase pertama. Pernah mengatakan frase kedua. Pejabat relatif frase ketiga. Perdamaian dunia frase keempat. Kata bahwa Indonesia dan dalam tidak dimasukkan dalam frase karena memiliki fungsi sendiri dalam bentuk tunggal. Oh, kata bahwa Indonesia dan dalam itu tidak dimasukkan dalam frase karena dia berdiri sendiri dalam bentuk tunggal. Oke, demikian ya tadi ya Daniel ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik. Saya pun juga bukan orang basin, saya suka seperti ini gitu. Tapi saya jadi teringat Pak Evan Lalim betul sekali. Beliau sekarang jadi pakar apa bahasa, penjaga bahasa gitu ya. Bahkan pernah masuk di Kompas gitu. Beliau MTI sama dengan saya, gelarnya S2 satu kelas dan sempat ngobrol juga dulu. Terus sekarang fokusnya ke bahasa. Itulah ini ya jalan hidup seseorang. Oke, kembali kita ke materi ya. Nah, artinya konsep bahasa ini kita akan coba kembangkan untuk menjadi penerjemah di sini. Jadi tadi I am hungry tadi itu, kalau tadi misal berarti saya lapar. Saya lapar itu berarti apa tuh? Itu berisi frase atau kata atau kalimat? Atau klausa? Mungkin klausa ya, Halo? Yang mana? Kalau menurut saya sih frase, Pak. Karena terdiri dari dua kata. Dua kata. Tapi saya lapar. Lapar itu kata kerja atau bukan? Maaf. Saya kan subjek ya. Saya lapar. Misalnya ini, bayangkan ya, saya lapar. I am hungry. Saya lapar. Saya itu subjek, betul nggak? Lapar. Lapar kata kerja kan? Halo? Oke. Halo? Halo, masih aktif semuanya? Masih, Pak. Masih ya? Ya, betul. Saya lapar ya. Saya lapar. Subjek. Predikat ya. Berarti ini adalah klausa ya. Kalau tadi dari website definisi dari Pak Evan Hanif, berarti ini adalah klausa gitu ya. Klausa. Saya lapar. Gitu ya. Subjek, predikat, klausa. Itu ya Daniel ya. Danielnya dipahami ya. Berarti ini termasuk dalam kategori bukan frase, tapi adalah klausa. Jadi nanti saya tambahkan. Berarti ini harusnya bukan itu berupa frase
Tadi ya sebentar. Frase, klausa atau kalimat. Lebih jelasnya tadi ya. Jadi kalau di paper kan hanya menjelaskan frasa dan kalimat. Tapi dari secara bahasa dari Pak Evan ini menyatakan ada klausa. Saya tambahkan klausa di sini. Kan saya kirim PowerPoint-nya di grup ya. Perubahan. Berarti saya lapar berarti adalah berupa klausa. Betul tadi ya, Zina ya? Maksudnya. Oke, baik. Di sini tadi perhatikan. Kita masuk dalam tahapan preposition. Karena tadi berupa frase atau kalimat. Sekarang berarti kita masuk dalam tahapan preposition. Tadi kan I am hungry ya. I am hungry berarti ada yang perlu dirubah singkatannya nggak? I am. Ada ya? Halo? Ada nggak? Ada ya? I am hungry. Ada singkatan kan? Betul ya? Betul ya? Betul, I am. Betul. I petik M, I petik M menjadi I am. Itu berarti singkatan. Artinya di tahapan di sini, yang tadinya sini I'll menjadi I will, maka pada contoh kita sekarang berarti M menjadi I am. Itu ya, jadi singkatan. Kemudian ditokenisasi di pecah-pecah kalimatnya. Itu ya. Jadi tahapan di sini yang tadinya apa? Bentar, saya gimana nih nulisnya? Oke, tadi ini tahapan tadi prepositioning ya, sebentar ya. Saya coba share di sini. Prepositioning tadi I am ini menjadi I am. Terus apa lagi di sini? Tokenisasi ya, tokenisasi. I am hungry tadi ya, I am hungry. Maka dipecah menjadi I am hungry. Ini ya, baca di situ ya. Jadi yang tadinya I am hungry, I am satu kata sendiri, hungry satu kata sendiri. Jadi dua kata. Di sini apakah ada kata jamak menjadi tunggal? Di sini nggak ada ya, I am hungry. Nggak ada yang khasnya, berarti tidak ada. Tahap keempat dan kelima, mengasingkan kata, asumsikan berarti I'm hungry ada dalam kamus kita, ada gitu, asumsikan. Kemudian perhatikan tenses nih. Nah, ini masuk dalam kategori simple present atau simple future. Maaf. I'm hungry, saya lapar. Berarti saat ini ya, betul ya? Jadi simple present tense, betul ya? Halo? Betul ya? Itu dalam kategori simple present tense. Karena kondisi saat ini. Kalau simple future tense bagaimana bentuk kalimatnya? I'm hungry menjadi bagaimana? Mungkin yang bahasa Inggris nih. Jadi I will hungry. Betul ya? Betul nggak? Jadi bahasa Inggris kita nih hari ini. Gak apa-apa ya. Lalu coba yang tadi I'm hungry simple present, kalau dia future tense menjadi seperti apa? Ada yang tahu? Halo? Halo? Mohon konfirmasinya, ayo. Masih aktif semuanya? Halo? Ayo diskusi semuanya. I will be hungry. I will get hungry. Oke, baik. Wahyu, terima kasih. Oke, saya note. Oke, I will be hungry ya. Untuk simple future tense-nya ya. Oke, baik. Terima kasih Wahyu Budi Prakoso. Ingat ada nilai aktifkan di sini ya. Jadi yang chat, yang aktif coba kan saya coba ini coba nilai keaktifan. Dia semua juga aktif di sini. Nanti akan coba saya tambahkan di akhir semester ini. Oke, baik. Tahapan berikutnya sekarang adalah berarti di tahapan sini sudah jalan ya.
Untuk tahapan preprocessing, ada pertanyaan nggak? Silakan. Halo semuanya. Bisa dipahami kan? Anda nggak perlu buat codingnya, cuma sekarang Anda pahami dulu tahapannya. Nanti tugasnya Anda nanti membuat secara konsep dulu aja. Seperti ini, gitu ya. Anda buat dalam tulisan dulu aja. Untuk tahapan preprocessing dari tahapan scanner ada pertanyaan? Halo? Halo semuanya. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Belum Pak. Belum ya? Oke, lanjut. Tahapan berikutnya sekarang adalah di sini. Kita lakukan tahapan parsing di sini. Parsing tadi ya, parser. Nah, tadi perhatikan kalimatnya adalah tadi I am hungry ya. I am hungry. Ya, kita ada sini nih. Saya pakai apa nih? Mungkin pakai ini, pakai pen. Nih, I am hungry. Maaf ya kalau agak berantakan itu tulisannya. Perhatikan sebentar. Ini ya, I'm hungry ya sebentar. Ini, perhatikan. Kalau lihat seperti ini, berarti masuknya mana nih kita nih? Coba kita menggunakan pola yang ini ya, yang pertama ya, yang NPVP, betul nggak? Halo? Halo semuanya? Berarti NP oke. Terus perhatikan di sini. NP-nya apa? Ayam. Gitu. NP-nya berarti ayam. Nanti ganti saya gitu ya. VP-nya ayam hungry. Berarti VP-nya apa nih? Hungry. NP-nya, oh berarti ini, maaf, ini berarti pronoun ya, maaf, ini berarti pronoun ya. Ini pronoun. Ya, VP-nya hungry ya. Berarti VP-nya mana? VP-nya berarti yang verb saja ini ya, betul nggak? Ini sama ini. Betul ya? Jadi NP ini, NP yang dipakai ya pronoun, VP-nya yang dipakai karena dia hungry berarti hanya verb saja, betul nggak? Halo, semuanya, betul ya? Ini berarti adalah verb ya. Kalau kurang rapi. Nah, berarti apa nih? Strukturnya berupa apa sih isinya? Ini isinya berupa sekarang sini. Lalu sebenarnya berarti pronoun dan verb. Betul nggak? Halo semuanya? Betul ya? Pronoun dan verb. Untuk I am hungry tadi itu, ini ya, ini strukturnya berisi pronoun dan verb untuk yang I am hungry. Jadi bisa dipahami ya? Halo semuanya? Nanti, maaf, nanti ini harusnya dibuat bentuk seperti ini, tree ya, pohon keputusan. Cuma tadi saya takut kurang rapi, saya buat seperti ini. Nanti harusnya buat seperti ini, gitu. Ini nanti ada subjek, ada NP, NP adalah pronoun, ini I am, ini adalah VP, verb itu berisi verb saja. Ya, langsung verb di sini, verb langsung hungry, gitu udah. Jadi yang bawah sini nanti sini hilang di sini, nanti sini hilang, di sini nggak ada. I am hungry. Bisa dipahami ya semuanya? Halo. Untuk yang fase trip bisa dipahami kan? Ada pertanyaan? Halo. Bisa Pak. Bisa ya. Baik. Nah, setelah dilakukan tahapan fase tree-nya didapatkan sumbernya. Jadi ini berisi pronoun dan verb ya. Jadi pronoun dan verb ya. Maka berarti tahapan berikutnya sekarang kita mencari artinya di sini. Ini. Jadi sekarang menggunakan pola MDDM tadi. Perhatikan di sini kan apa nih tadi, maaf.
Ya lah, kebanyakan ya. Ini. Pronoun verb. Kayak di sini, MBDM ya. Ini. Pronoun, oh di sini nggak ada ya. Pronoun verb nggak ada ya. I'm hungry. Pronoun verb. Nah, ini kalau nggak ada berarti secara mandiri, perhatikan. Karena nggak ada, Anda boleh menambahkan secara mandiri boleh. Jadi sini tambahkan sini pronoun. Bikin aturan baru boleh, nggak apa-apa. Pronoun, ya. Ini adalah verb. I'm hungry. I'm hungry artinya apa? Saya lapar, lapar saya. Atau bagaimana? Kalau I'm hungry tetap saya lapar, betul ya? Nggak dibalik ya? Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Betul ya? Jadi kalau pola kalimatnya perhatikan, maaf, ini seperti berpola apa? Berpola auxiliary noun, maka menjadi not auxiliary gitu ya. Kalau berisi adjektif noun, maka menjadi non adjektif. Nah, tadi kan property noun ya. Tadi kan itu property verb ya. Misal nih, saya lapar, maka menjadi lapar saya. Nah, mirip sih ya. Tapi ya sudah kita ikutin aturannya aja. Berarti kalau nggak ada, berarti sesuai dengan artinya yang sebelum itu ya. Artinya apa tadi? Saya lapar. Kalau mau tambahkan role juga boleh, silakan, nggak apa-apa tadi. Ini tambahkan nanti berarti property noun, verb property noun. Saya lapar, menjadi lapar saya. Lapar saya. Sebentar. Saya lapar dengan lapar saya sama nggak definisi atau beda? Maaf sebentar. Coba kita merenung sebentar ya. Saya takut salah juga nih sebentar. Halo. Ayo diskusi di sini. Saya lapar. Apakah sama dengan lapar saya? Sama nggak atau beda? Halo semuanya. Bunga, Ruby, Mustafa, Zena, Arya, atau punya lainnya? Faras? Beda kayaknya, Pak. Beda ya? Saya lapar, lapar saya. Berarti tetap menggunakan pola I'm hungry tadi, betul ya? Betul ya? Nah nih, tadi kan yang property verb di sini nggak ada polanya di sini, gitu ya. Sehingga artinya berarti harus property, sehingga nggak dibalik artinya, gitu ya. Kalau dia property noun nanti dibalik jadi non property, non property noun maaf, gitu ya. Non proper noun. Di sini nggak ada property noun verb, nggak ada nih, gitu ya. Itu tetap seperti tadi ya, saya lapar. Nah di sini perhatikan, baru nanti terjemahkan di sini. Terjemahkan di sini, cek aturannya atau enggak, kalau enggak berarti masuk ke sini. Tuh, nanti baru ada evaluasi. Tadi kan I'm hungry menjadi saya lapar, betul nggak? Saya lapar dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kalau bahasa Jawa tadi kan kulo ngelih tadi ya di sini ya sebentar. Dengan I'm hungry. I'm hungry. Apa tadi? Saya lapar ini, saya itu kulo gitu ya. Ini nanti terserah kalian, terserah nanti coba dari Anda semuanya. Anda bisa bertanya ke Bapak Ibu Anda yang mungkin dari Jawa, yang dari Makassar, silakan tanya bahasa daerahnya gitu ya. Biar Anda sambil belajar bahasa daerah gitu. Ayam itu saya itu kulo kalau bahasa Jawa, hungry itu lapar itu berarti tadi apa? Kelih tadi ya. Nah, ini seperti ini. Ya, Pak. Oke, jadi tugasnya itu aja. Coba silakan. Anda coba nanti contoh sederhana saja, minimal 5 kalimat. Anda coba artikan, coba dengan tahapan di sini, gitu ya. Nggak usah pakai program. Anda buat narasi aja dulu, coba dalam konsep itu. Scannernya apa? Lalu ada tambahan preposisi enggak? Itu dia, gitu ya. Anda input berupa frase, klausa atau kalimat, silakan bebas, gitu ya. Kalau bisa ada kombinasi, ada yang berisi frase, klausa atau kalimat, itu mesti dikombinasi ya. Karena bisa 5 kalimat minimal. Kemudian Anda ikutin di sini apakah ada masuk dalam pola aturan di sini. Nanti kalau ada di dalam tahapan parser, Anda buat font parsernya, parser tree-nya, gitu ya. Kemudian setelah itu ditranslate apakah ada dalam aturan di sini 1, 2, 3, 4, 5 ada atau enggak. Kalau enggak berarti artikan apa adanya. Kalau ada berarti dibalik dulu. Yang tadi MD di DDM. Kemudian dicari arti dalam bahasa daerah Anda. Itu aja sih tugasnya.
buat dalam PPT ya, nanti di-upload itu aja. Tugas itu aja hari ini, cukup ya? Semuanya lu? Ada pertanyaan? Tadi dibuat dalam apa Pak? Kenapa, Pak? Tadi dibuatnya di mana Pak? Tugasnya? Kenapa Mustafa suaranya kurang jelas? Aduh. Tadi tugasnya dibuat di mana ya Pak? Word, PPT? Oh, di Word boleh, PowerPoint boleh, silakan. Mungkin ini PowerPoint ya, biar kelihatan langkah-langkahnya gitu. PowerPoint aja nggak apa. Oke baik Pak. Terima kasih. Iya, minimal 5 kalimat ya, itu aja ya. Nggak usah di coding. Anda buat konsepnya dulu ya, konsep buat konsep dulu aja coba. Gitu ya, itu aja. Paham ya tugasnya ya? Cukup hari ini ya? Cukup? Halo? Cukup Pak. Baik. Cukup, Pak. Ini saya masih, takutnya masih lebaran ya. Saya kalau sampai sore kan takutnya masih Pak, di ini waktunya ya. sampai kapan, Pak? Iya. Pengumpulannya. Sebentar, Mikkel Setiawan bertanya bahasa daerahnya bebas betul. Kalau bisa bahasa daerahnya bahasa daerah dari leluhur Anda gitu ya. Halo Mikkel Setiawan, sebentar. Ada Mikkel Setiawan, halo. Iya, halo Pak. Anda dari daerah mana? Orang tuanya maaf, atau mungkin Anda? Sunda Pak. Ya, berarti bahasa Sunda berarti nanti ya, Mikkel ya gitu. Pokoknya Ya, iya. melestarikan bahasa daerahnya, silakan. Oh, iya, baik Pak. Ya, sekarang hari apa pengumpulannya? Sekarang hari Rebo ya, betul ya? Pengumpulannya sampai hari Sabtu jam 11 malam ya, 3 hari ya, cukup ya insya Allah ya. Bisa lah ya. Pak, tadi Yap. berapa Pak? Minimalnya berapa? 5 ya? 5 kalimat ya, 5 kalimat. 5 kalimat. Yap. Mau klausa atau kalimat Boleh, bebas. mix? Kalau bisa ada frasenya, ada clause, ada kalimatnya kalau bisa gitu. Gitu, kombinasi. Oke. Nanti saya buat di link. Dari Sabtu jam 11 malam. Itu ya, nanti sambil coba saya koreksi tugas-tugas sebelumnya. Itu ya, dengan bahasa daerah dari Bapak Ibu Anda, leluhur Anda, biar melestarikan bahasa daerahnya. Tahapannya ikutin di slide yang saya jelaskan. Mau nanya dong Pak, yang tahapan yang sebelum ini, yang sebelumnya, yang aturan apa tuh, MD gitu? Oh iya, ini, silakan. Nah itu maksudnya kayak gimana? Tadi nih, misal the big house. The big house kan ini ya, the big house. Big house. Apa? Sebentar. The big house. House kan kata benda, betul nggak? Iya. Nah, kalau big itu kan ukurannya besar ya, betul ya? Iya. Nah, big itu maksudnya apa? Determinan atau adjektif di sini? Maaf. Atau auxiliary? Bentar. Big itu besar ya. Adjektif berarti ya? Sifat ya, ukuran. Kata sifat, Pak. Sifat ya, betul ya? Oh iya. Berarti the big house itu, big adalah adjektif, house adalah noun ya. Kata benda rumah. Itu nanti berarti terjemahnya menjadi noun adjektif. Jadi the big house itu menjadi rumah besar. Jadi yang sebelah sini adalah artinya di sini. Paham nggak? Maaf. Enggak Pak, coba contohin tulisannya Pak, kayak gimana? Ini loh Pak, ini untuk yang MD ini rumusnya kan ini aux sama not kan Pak, jadinya not sama apa jadi ditukernya not sama aux gitu ya Pak? Iya, jadi sebentar. Sebentar ya biar paham sebentar ya, sebentar. Jadi yang ini perhatikan, yang saya lingkarin ini adalah dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Inggrisnya. Yang kalimat awal itu, yang the big house kan, itu. The big house ya. Big house adalah adjektif, house adalah kata benda. Paham ya? Maaf. Iya, nouns, iya. Nah, yang di sebelah kanan ini, maaf, yang saya bikin waktu ini saya kurang rapi ya. Ini adalah bahasa Indonesianya, ini Indonesianya di sini. Gitu. Jadi tadi rumah besar gitu. Paham nggak? Adjektif noun adalah big house, non adjektif adalah ini adalah dalam bentuk bahasa Indonesianya di sini. Rumah besar. Paham nggak? Tapi misalnya kalau nggak ada yang di table itu, nggak usah pakai aturan pola MD. Ya nggak usah. Tadi kan seperti tadi I'm hungry tadi kan di sini nggak ada kan? I'm hungry kan, betul nggak? I'm hungry. Property verb nggak ada kan sini kan, betul nggak? Nggak ada. Ya, Pak. Ada, berarti kalau ada diartikan apa adanya, berarti saya lapar, bukan lapar saya tadi kan, betul kan? Nah, gitu. Baik Pak. Jelas nggak Mas tadi yang bertanya? Maaf. Jelas Pak. Jelas ya, saya taruh ya. Ada yang bertanya, silakan yang lain. Pak,
Berarti kalau bahasa Jawa nggak ada kayak giniannya dong, Pak? Gimana sih, maaf? Dia Kalau kan bahasa ke Indonesia Jawa, dulu, Jen. Tadi kalau habis ke bahasa Indonesia. Jawa, Kan habis iya, ke Indonesia. Nah, Indonesia baru ke Jawain. iya bahasa Jawa nggak dibalik-balik kan, Pak, biasanya. Berarti nggak ada aturan pola MDDM. Oh iya, kalau Jepang nggak ada MDDM, nggak ada ya. Jadi emang nggak ada. Jawa Gitu. nggak ada. Alhamdulillah saya bahasa Jawa. Jawa nggak ada sih, Pak. Sebentar. Di Jawa ada. Tadi kan The Big House rumah besar ya. Puri Agung atau apa Rumah Gede ya. Sama aja itu. Emang Sama. ada lu? Emang ada lu? Iya, ada ya, Pak. Saya nggak tahu. Ada. Saya juga orang Jawa, saya tahu. Tadi kan Puri Agung tadi ya. Itu sama aja dengan bahasa kita adalah rumah gede ya atau rumah besar ya, sama aja ada gitu. Ada. Itu saja ya. Ada. Jadi MDDM di Jawa ada gitu ada. Baik, Pak. Yep. Ada yang mau tanya, silakan. Ada yang dari Sulawesi di sini? Halo, Sulawesi, Makassar, maaf. Saya Pak. Oh, Mustafa ya? Dari mana, maaf? Iya Pak, dari Makassar Pak. Makassar ya? Iya Pak. Oh, oke. Nama bahasa daerahnya apa, maaf? Bahasa apa daerahnya, maaf? Bahasa Makassar juga Pak, bahasa daerahnya. Bahasa Makassar ya? Iya Pak. Misal tadi kalau Puri Agung, rumah besar, bahasa Makassarnya apa, maaf? Rumah besar. Iya. Bala Lompo Pak, bahasa Makassarnya. Apa, maaf? Bala Lompo. Bala Lompo. Bala Lompoa. Oh, Iya. bala itu rumah gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Oh, ya sudah, berarti bisa tuh nanti berarti diterapkan. Oke, baik. Tadi kalau bahasa Jawa Barat kan bahasa Sunda ya. Kalau Jawa Tengah bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa, bahasa Krama sih bisa. Promo ya. Ada promo Indul, promo alus begini. Tadi bahasa Makassar. Oke, baik. Supaya nanti bisa coba kita belajar ya ini ya, kita melestarikan dan menerapkan bahasa daerah kita dalam dunia NLP. Itu ya di sini ya. Nggak usah coding, kita buat dulu aja dulu dalam konsep dulu tugasnya. Paham ya? Nanti saya buat di learning ini yang harusnya. Ada pertanyaan? Yang lain? Cukup? Ada pertanyaan? Maaf, yang lainnya? Halo, semuanya? Pak. Cukup ya? Baik, kalau cukup saya tutup sekian. Gitu ya. Ini jadi pola yang Anda buat, perhatikan ini menjadi suatu konsep penerapan dari tahapan-tahapan dari ini scanner, parcel sampai evaluator dalam penerapan dari mesin terjemah. Artinya apa? Kalau Anda bisa buat ini, nanti kalau Anda bisa buat coding masih bisa nantinya. Sekarang kita mesti tahapan konsep dulu aja. Coding nanti dulu ya. Kita pahami konsep dulu tuh biar paham. Coding tidak perlu nanti dulu. Itu ya. Yang penting kita di tahap ini ada tugasnya ada memahami secara konseptual langkah-langkahnya dulu itu aja. Baik, saya tutup sekian ya. Semua bermanfaat. Saya tutup. Nanti saya buat dulunya ininya ditunya. Saya tutup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Makasih Pak. Baik.